Oke Bapak Ibu, kita ketemu dengan membuat latihan soal ada PG dan esai, yang nanti di PG dan esai kita acak. Yang pertama adalah kita membuat tempatnya. Ya, Bapak Ibu sudah tahu untuk bagaimana cara membuatnya. Tentukan adalah namanya. Misalkan saya menggunakan latihan soal, kemudian kita atur timingnya seperti biasa, atur aja Bapak Ibu timingnya, waktunya kapan, penggunanya kapan, saya pakainya oke. Kemudian waktunya dipakai, durasinya saya pakainya 60 menit. Kemudian gridnya, ini saya centang ya, gridnya berapa, misalnya saya pakai 73, kemudian ini 1. Setelah itu reviewnya seperti biasa ya Bapak Ibu ya, hapus semuanya. Nah, kemudian kita save. Nah, sekarang kita membuat soalnya dulu. Kita masuk sini, edit quiz ya. Soal saya anggap sudah menyiapkan di bank soal. Maka saya pertama adalah memasukkannya dalam bank soal. Pertama adalah add from bank ya. Saya punya soal PG 5. Kemudian saya tambahkan lagi from, saya pakai soal esai. Di sini saya punya tiga-tiganya saya masukkan. Nah Bapak Ibu, di sini ada 3 soal ya. Ini masih dalam satu soal. Ini kita bisa satu-satu. Jadi satu soal satu halaman. Nah, kita ada soal esai ya. Oke Bapak Ibu, saya ralat untuk memudahkan. Jadi setelah masuk ke latihan soal, kita masukkan questionnya dari bank soal ya. Kita buat dari bank soal, misalnya di PG, kita pilih semuanya PG sampai 5. Kemudian kita masukkan kembali bank soal. Untuk soal esainya, soal esai di bank soal saya pilih semuanya juga. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, soal PG dan esainya saya taruh di soal esainya saya taruh di pertama. Ya. Kemudian bisa pisah masing-masing tiap soal. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana untuk membuat ini? Kita quit shuffle semua ya. Kemudian bagaimana kita memisahkan antara PG dan esainya supaya tidak ikut tercampur diacak dengan soal PG. Maka di sini kita bisa tambahkan di antara esai dan PG. Ini ada add. Kita klik, kita tambahkan di situ new section heading. Nah, Bapak Ibu, untuk memudahkan kita ketik di sini dengan pilihan ganda. Untuk memudahkan anak juga ya, enter. Kemudian di atas kita esai ya, enter. Nah seperti ini Bapak Ibu. Nah untuk poinnya Bapak Ibu silakan untuk menggantinya. Misalkan untuk satu soal esai saya memberikan poin 2,5, enter. 2,5, enter. 2,5, enter. Jangan lupa untuk PG nya Bapak Ibu kita tetap kasih shuffle supaya soal PG juga ikut teracak ya. Untuk nomor nanti akan menyesuaikan sendiri ya Bapak Ibu ya, menyesuaikan sendiri. Karena PG setelah esai, maka nomornya dia akan dimulai dari nomor ini ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian kita simpan save. Nah kita bisa cek. Bagaimana ceknya? Kita lihat di latihan soal, kemudian preview tab ya.
Seperti ini Bapak Ibu. Pilihan gandanya mulai dari nomor 4. Nomor pertama adalah esai dan pilihan ganda ini seperti ini. Jadi kita tinggal, anak bisa langsung ke pilihan ganda, tinggal pilih pilihan gandanya. Contoh ini Bapak Ibu ya, saya asal saja Bapak Ibu. Oke, kemudian soal kelima. Nah, kita balik lagi ke sini juga bisa. Next. Ya. Kemudian ini. Next page ya. Seperti ini, anak kemudian balik lagi sebelum di finish time bisa. Nah, kalau sudah kita finish time, selesai. Saya Bapak Ibu. Nah, di sini kita cek submit. Kenapa esai kita taruh di atas? Supaya kita saat melakukan correction kita bisa ngeliat di atas dulu ya. Jadi lembar esainya kita bisa lihat dulu benar nggak, baru kita ngasih poinnya. Kalau di PG kan sudah ada poinnya Ibu ya, jadi kita tidak perlu mengkoreksi sampai bawah untuk esai. Esai di atas memudahkan kita Bapak Ibu guru korektor untuk mendahulukan esainya. Demikian untuk pembuatan random soal antara esai dan PG. Terima kasih. Salam sehat.